kasih, selamat datang dan untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita berdiri untuk berdoa bersama doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada saudara-saudari terkasih. Kita sebentar lagi akan merayakan Ekaristi Rabu Abu 18 Februari 2026. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Yohanes Kartiba Projo. Untuk itu mari kita bersama menyanyikan lagu pembukaan. Bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam hari Rabu Abu yang menandai awal perjalanan kita untuk masa tobat, puasa, dan pantang kita. Kita semua diajak senantiasa melihat ke dalam diri kita, menyadari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita, serta berusaha berproses di dalam Tuhan, memperbaiki diri, memperbaiki seluruh perjalanan kehidupan kita, dan mau menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sebagai orang beriman dan juga dalam kehidupan di atas dunia ini. Marilah kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama, agar perjalanan kehidupan kita senantiasa menghasilkan buah-buah berlimpah untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan bersama, dan terlebih untuk keselamatan kekal kita. Maka marilah kita semua dengan rendah hati hening sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam perayaan ini.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yoel. Sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, mohon ampun kami orang berdosa. Mohon ampun kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mohon ampun kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Mohon ampun kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mohon ampun kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Mohon ampun kami orang berdosa. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami.
Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah kau tegarkan hatimu, dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di dalam tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki masa prapaskah dengan menandai pala atau dahi kita dengan abu sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda bahwa kita mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam sejarah kitab suci kita menemukan paling kurang ada 2 tanda menggunakan abu sebagai tanda pertobatan, yaitu yang dilakukan oleh Raja Niniwe ketika Yunus datang dan menyerukan kemurkaan Allah yang akan turun atas mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Raja Niniwe menggunakan kain kabung, lalu
menaburi dirinya dengan abu sebagai tanda kedukaan, sebagai tanda kesedihan, dan juga sebagai tanda penyesalan dan pertobatan. Dan juga Ester, ketika dia dipanggil untuk menghadap Raja Mordekai untuk memperjuangkan kebebasan bangsa Israel, dia terlebih dahulu menaburi dirinya dengan abu sebagai tanda kesedihan, sebagai tanda penyesalan, dan sebagai tanda pertobatan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita semua pun pada hari ini dengan menerima abu mau menunjukkan bahwasannya kita ingin masuk ke dalam sebuah situasi batin, situasi diri yang mengingat kembali akan diri kita, akan hati kita. Kita melihat ke dalam diri kita, seluruh perbuatan-perbuatan kita, apakah semuanya senantiasa baik, ataukah seringkali kita jatuh dalam kesalahan-kesalahan oleh karena kelemahan manusiawi kita. Kita melihatnya, dan ketika kita menyadari bahwa kita salah, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan berserah kepada Allah yang Maha Kuasa, dengan memohon bantuan dan pertolongannya, supaya kita tidak berjalan sendiri, kita tidak berusaha memperbaiki diri kita sendiri, tapi kita memohon Tuhan untuk bekerja, membantu kita memperbaiki diri kita, memperbaiki sikap kita, dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Itulah yang mana kita dengarkan dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini. Kita semua diajak untuk senantiasa menyadari seluruh pergumulan diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang hanya sekedar hidup dan lewat di atas dunia ini, tetapi senantiasa memiliki makna dan juga sanggup menjadi pribadi yang layak untuk dicontoh dan diteladani dalam siara perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman. Terlebih teladan sebagai orang beriman, bukan hanya teladan sebagai orang yang berhasil, tapi juga teladan sebagai orang beriman. Ini menjadi sesuatu yang penting yang bisa membedakan kita dari satu dengan yang lain. Karena orang sukses yang tidak beriman banyak, tapi orang sukses yang beriman tidak terlalu banyak. Bagaimana kita memperjuangkan itu? Bukan hanya menjadi pribadi yang sukses, bukan hanya menjadi pribadi yang berhasil, tapi juga sukses dan berhasil dalam menjalankan apa yang kita imani dalam siara perjalanan kehidupan kita. Dari bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini, kita mendengar bagaimana dalam bacaan pertama diserukan supaya senantiasa bertobat, koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, yang menunjukkan bahwasanya bukan soal penampilan, bukan hanya soal simbol yang kita terima, tapi bagaimana itu sungguh-sungguh meresap dalam diri kita. Kalau abu yang kita terima hanya berhenti pada simbol di dahi kita dan tidak masuk lebih jauh ke dalam hati kita, maka sebenarnya kita hanya sekedar mengikuti, tapi tidak sanggup untuk meresapi. Padahal kita semua diajarkan supaya apa yang kita terima bukan hanya kita terima dengan tampilan fisik lahiriah, tapi juga dengan meresapinya dalam diri kita, sehingga kemudian itu muncul dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan dalam bacaan kedua, kita diajak untuk senantiasa untuk menyerahkan seluruh apa yang kita rencanakan, menyerahkan seluruh apa yang kita inginkan. Sebuah usaha pertobatan kita selama masa prapaskah ini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa membantu dan menolong kita, agar kita sungguh-sungguh mampu memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Setiap tahun masa prapaskah selalu datang. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi lebih baik atau masih sering terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sama? Kita diajak bukan hanya bertambah secara usia, tetapi juga bertambah baik seiring dengan usia kita yang bertambah. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang tidak hanya menjadi pribadi yang tampaknya baik, tetapi haruslah senantiasa baik dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, karena kita sadar bahwa Allah tinggal di dalam hati. Kita sendiri telah membuka diri kita supaya Allah berdiam di dalamnya. Bagaimana kita menyikapi Allah yang sudah kita terima untuk tinggal dalam hati kita sungguh-sungguh, kemudian berdampak nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana diajarkan kepada kita supaya penampilan lahiriah kita haruslah benar-benar sebuah penampilan yang datang dari hati kita yang tulus, bukan hanya sekedar supaya dilihat orang.
Berpuasa, berpantang kita bukan hanya sekedar untuk diketahui dan dilihat orang, tapi datang dari kesadaran diri yang sungguh bahwa puasa, pantang, dan derma yang saya lakukan selama masa Prapaskah ini merupakan sebuah usaha saya untuk memperbaiki diri dan kembali kepada hal-hal yang baik. Yang saya tahu itu baik, tetapi selama ini saya tidak mau mengusahakan supaya yang baik itu saya lakukan dalam siaran perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, masa Prapaskah menjadi masa bagi kita untuk sungguh-sungguh merenungkan seluruh siaran perjalanan kehidupan kita dan merencanakan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih otentik sebagai orang beriman. Bukan hanya sekedar beriman dalam tanda kutip hanya untuk sebagai tanda pengenal, tetapi sebagai tanda yang menjadi nyata bahwa saya adalah orang beriman yang mau melanjutkan karya cinta kasih Allah. Saya adalah perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan di atas dunia ini. Bukan hanya sebagai anak-anak Allah, tapi perpanjangan tangan Allah di atas dunia ini. Saling menegur, saling menguatkan, saling mengingatkan adalah bagian yang harus kita lakukan dalam siaran perjalanan kehidupan kita. Dan tentunya selama masa Prapaskah, dalam tradisi kita orang Katolik di Indonesia, kita melewati masa Prapaskah dengan APP, aksi puasa pembangunan, di mana di dalamnya ada katekese dan lain sebagainya. Ya, puasa Katolik kan kita tahu sebenarnya sangat sederhana puasa Katolik itu. Tapi justru karena terlalu sederhana seringkali orang lupa untuk buat. Puasa Katolik terlalu sederhana, tidak makan sepanjang satu hari penuh, tapi makan kenyang satu kali. Kita makan 3 kali, tinggal kita pilih mau makan kenyang di pagi, mau makan kenyang di siang, mau makan kenyang di malam. 2 kali makan secukupnya. Sederhana, tapi itu yang sulit, karena makanan sudah di depan ini. Mau makan atau mau tahan diri, itu yang tidak mudah. Mengendalikan diri di hadapan sesuatu yang tersedia tidak mudah. Tapi kalau sesuatu yang bisa menggoda kita, kita singkirkan, gampang saja kita jalan. Tetapi ini ada di depan mata, ada di depan muka, bagaimana kita berusaha mengendalikan diri. Bukan sesuatu yang mudah, dan banyak orang yang tidak sanggup menjalankannya, padahal hanya makan kenyang 1 kali dalam sehari. Saudara-saudariku terkasih, mari kita semua berusaha supaya masa Prapaskah, masa tobat tidak hanya menjadi status WA kita, status Instagram kita, status media sosial kita, tapi menjadi sebuah status yang kita usahakan dalam siaran perjalanan 40 hari mendatang sampai kita merayakannya dalam kemenangan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara terkasih, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam penerimaan abu. Saudara-saudariku terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Ya Allah, bukan kematian orang berdosa yang Engkau inginkan, melainkan pertobatan. Maka dengarkanlah doa kami dengan murah hati dan berkatilah abu-abu ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang akan kami oleskan pada kepala kami. Semoga kami yang mengaku diri berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu, tekun mengamalkan puasa Prapaskah agar kami beroleh pengampunan dosa, menghayati hidup yang baru dan menjadi serupa dengan Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Saudara-saudariku terkasih, mari kini kita bersatu bersama dalam doa umat kebangkit berdiri. Doa tobat dan tolong menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah persembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita serta masyarakat. Marilah kita berseru kepada Tuhan.
Bagi gereja, semoga Bapa mendorong gereja bertobat dan membarui diri supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial di atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rejeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dan komunitas, semoga Bapa memberkati keluarga dan komunitas, dan semoga kita selalu hidup dalam kasih dan saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga, ya Bapa, kami berdoa agar Engkau memberikan bimbingan dan kebijaksanaan kepada Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga. Semoga semua keputusan yang diambil selalu bijak dan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita yang hadir di sini, semoga Bapa menggerakkan hati kami pada masa Prapaskah ini, sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak menaikkan wujud intensi niat tulus hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari ini, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah.
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemenangan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, bersama persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan pada awal masa tobat ini, kami mengaturkan niat dan kesungguhan kami untuk bertobat. Kami mohon perkenankanlah Engkau menerima persembahan ini, serta memberkati niat pertobatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Jadi bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. surahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. surahkan sepantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan beri makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Kardinal Ignatius Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saling berbagi salam damai satu dengan yang lain. Salam damai, salam damai. Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Tangan kanannya tidak akan pernah melepaskan kita berjalan sendiri. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan masuk. Saudara-saudari terkasih, bagi mereka yang telah dibaptis dalam gereja Katolik dan telah menerima komuni pertama, diundang untuk menyambut tubuh Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantap tubuh dan darahnya, kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan selama masa prapaskah ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Pengumuman PD MNC Center. Persekutuan Doa MNC Center pada hari Jumat 20 Februari 2026 pukul 12 siang di MNC Conference Hall akan dipimpin oleh Pastor Christopher Tapiheru. Berikutnya Persekutuan Doa MNC Center hari Jumat 27 Februari 2026 pukul 12 siang di MNC Conference Hall dengan pembicara Pastor Sandy Sujak. Dan untuk yang ketiga, perayaan Ekaristi Jumat pertama, kita akan bertemu kembali pada hari Jumat 6 Maret 2026 di MNC Conference Hall, tempat yang sama seperti saat ini. Berikutnya laporan kas dan persembahan PD MNC Center dapat dilihat di layar. Sekali lagi, laporan kas persembahan PD MNC Center dengan saldo akhir Rp13.331.411.000. Sekian pengumuman Misa Rabu Abu hari ini. Terima kasih kepada Romo Yohanes Kartiba Projo yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi Rabu Abu bagi kami semua di sini. Terima kasih juga kepada seluruh petugas Misa dan umat yang telah hadir. Sampai berjumpa kembali di Misa Jumat pertama berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri menutup perayaan Ekaristi Rabu Abu kita dengan mohon berkat Tuhan bagi perjalanan kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Sekalian, doa, harapan, niat tulus hati kita yang kita ungkapkan kehadirat Tuhan dalam perayaan Ekaristi dan penerimaan Abu ini, perjalanan kehidupan kita serta perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, diberkati dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi hari Rabu Abu kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Hidupku
aktornya suaranya keren. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dadah.